اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرت ذاكرون وقطع ذكرا مغفرا. يا كريم يا رحيم يا ودود. Bismillah. Kan bisa naik dikit lagi. Coba yang belakang maju. Yang kosong diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ عفنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بقنا اللهم الخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان Ma'asyiral ahbab, jamaah majelis taklim Raudhatul Ilm rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat demi nikmat demi nikmat, dan di antara wujud nikmat Allah yang saat ini kita rasakan, kita diberikan hidayah dan taufik dan inayah, pertolongan dari Allah untuk kembali mampu berkumpul di majelis yang penuh berkah ini setelah cukup lama kita berlibur, dan insyaallah setelah ini kita akan istiqomah, bahkan lebih istiqomah dari sebelumnya. Kita bisa meraup ilmu dan keberkahan ilmu lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan insyaallah kita lebih banyak pula mengamalkan ilmu. Bahkan insyaallah tahun ini kita tidak sebatas mengamalkan, tapi juga ikut menyebarkan ilmu dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Dan insyaallah mudah-mudahan dari majelis ini akan muncul kebaikan-kebaikan di luar sana lewat antum yang mengamalkan dan menyebarkan ilmu insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, minal aidin wal faizin, walaupun sudah berujung di pada bulan Syawal malam 27. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah temukan kita kembali dengan Ramadan, dipertemukan lagi dengan Syawal, dan insyaallah taala mudah-mudahan dari sekarang sampai Ramadan yang akan datang Allah selalu melindungi kita, merahmati kita, memberikan taufik dan hidayah dan inayahnya sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang Allah janjikan untuk kita lewat ibadah puasa menjadi hamba Allah yang muttaqin bisa kita apresiasikan, kita tampakkan, dan ini bukan dibikin-bikin tapi akan muncul dengan sendirinya dari hasil ibadah puasa kita kemarin. Kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin, akan muncul pada diri kita rasa rindu dengan ketaatan dan muncul rasa kebencian terhadap kemaksiatan, yang mana dari inilah akan terwujud makna takwa, imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kalau kemarin na'udzubillah min dzalik, yang melakukan maksiat itu kita rasakan lezat, kita rasakan nikmat. Mudah-mudahan berkat puasa kemarin tidak ada keinginan, bahkan ketika melakukan satu maksiat kita merasa tidak nyaman, merasakan pahit, merasakan diri ini buruk, hino, dino di hadapan Allah. Tapi mudah-mudahan sebaliknya Allah berikan. Kalau kemarin mungkin ketaatan yang kita lakukan kita rasakan biasa-biasa baik, tapi sekarang insyaallah kita akan merasakan suatu hal yang menyedihkan ketika lepas dari diri kita satu sunnah Rasulullah, apalagi untuk meninggalkan satu yang wajib. Akan Allah munculkan rasa nikmat, rasa senang, rasa bangga ketika kita menjalankan syariat Allah, baik yang wajib dan juga yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah. Semua kita paham makna rahmat di situ adalah Rasulullah. Maka jadikan ikhwan nasihat buat diri kami dan kita semua, kita kelompok orang yang gembira dengan menjalankan sunnah Nabi. Begitu kita bisa menjalankan sunnah Nabi, kita senang. Sholat berjamaah kita senang, Qobliyah Ba'diyah kita gembira, sholat duha, sholat sunnah lainnya kita gembira. Dan suatu gembira ketika dilakukan akan menjadikan sedih ketika ditinggal, pasti seperti itu. Ketika tidak ada rasa sedih pada diri ana, diri antum ketika lepas dari suatu sunnah Rasulullah, ini suatu musibah. Yang kita pengen tadi senang ketika menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, senang kita, gembira kita, bangga, tapi bukan bangga terhadap manusia, tapi bangga di hadapan Allah. Dengan itulah harus muncul pula rasa sedih ketika kita rasakan pada diri kita lepas satu sunnah Rasulullah. Yang satu kesedihan ketika kita terlambat dari satu kebaikan. Ya, misalnya kita datang ke satu sholat terlambat, tidak sempat sholat sunnah qobliyah misal. Jadi penyesalan, walaupun kalau kita punya ilmu kita bisa lakukan setelah sholat wajib, datang terlambat di majelis, terlambat sholat Jumat, terlambat dalam kebaikan. Yang datang ke masjid mengulang qomat misal, ada rasa nyesal, ada rasanya nyesal. Itu menunjukkan kalau hati kita hidup, ya, hati kita hidup. Dan insya Allah orang yang seperti ini tidak ada kemunafikan pada dirinya. Tapi kalau ada orang yang lepas kebaikan, biasa-biasa baik, melakukan suatu keburukan, biasa-biasa baik, ini ada bibit kemunafikan. Yang lebih parah kalau dia sedang melakukan suatu keburukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga
Allah berikan untuk kami dan untuk antum sekalian ikhwan, adanya ghirah, rasa cemburu, atau boleh dipakai namanya ghibtah. Ghibtah itu iri dalam kebaikan. Ketika melihat kawan kita bisa selesai Sita Syawal, terus kemarin Senin Kamis lanjut pula, sementara kita belum selesai, ada rasa iri, tapi iri bukan iri dalam keburukan, namanya ghibtah. Woi, cobalah aku baca sana lemak nih, baca dia Sita Syawal baru tanggal 12 lah selesai, aku di ujung nih masih tak tahu lah selesai beda. Yang lihat orang istiqomah dan baca Quran, istiqomah dan salat jamaah, hati kita ngerasa pilu ketika kita tidak mampu seperti mereka. Ada keinginan usaha mau coba baca seperti dia. Ada mukmin, mukmin sahih, seorang mukmin yang baik. Mudah-mudahan itu ada pada diri kita. Ikhwan rahimakumullah, satu ungkapan yang perlu kami sampaikan walaupun ini sudah berulang kali. Kami mengajak untuk kita semua, mari jangan nunggu awal bulan, walaupun akhir bulan tinggal 3 hari lagi. Apa-apa kebaikan yang lepas dari antum dari Ramadan sampai hari ini cepat diambil lagi. Contoh tilawatul Quran. Berapa banyak kita sudah dah baca Quran? Ini yang hadir di sini mungkin sudah 6-7 kali dengar ucapan saya nih. Kalau antum mendengar berulang-ulang tapi masih tidak bergerak juga, hati-hati. Wujud inti di majelis taklim itu ada apa? Nasihat masuk terus tapi tidak diamalkan. Al-Quran. Kalian tengok aku ngomong, Beb, minta maaf Beb, aku baru selesai kemarin Beb, baca Alhamdulillah Sita Syawal mulai tanggal 20 itu Alhamdulillah selesai, besok lebaran masih dimaklumi ikhwan, tidak baca dari awal Syawal, dari awal-awal kita Sita Syawal karena keadaan ya kita kondangan sanjo-sanjo umpaan, tapi Al-Quran nak pakai alasan apa sampai 20 hari, 25 hari, bahkan sampai 27 hari tidak terbuka, tidak terbaca, alasan apa? Allah ada pernah memutuskan rezekinya kepada kamu ikhwan, tapi kenapa kita memutuskan diri kita dengan membaca tilawatil Quran, kalamullah, baca ya, luang ke waktu. Allah, kamu punya waktu sangat banyak, masa tidak mampu kita luang ke waktu? 1 juz bagi orang yang lancar baca Quran setengah jam, tidak mampu sekali duduk tetak 3 10 menit, 2 10 menit, mungkin siang 10 menit, malam 10 menit sebentar ya kawan. Intinya nyampe ketemu kawan kelakar kanteng-kanteng atau 10 menit sudah. Nah kalau tidak bisa, perlu nasihat buat diri kami, kita tanya ada hijab apa aku? Ini kalamullah loh, kalamullah. Ketika kalau orang bisa dekat dengan Al-Quran berarti dia orang pilihan Allah, min khawas ahlullah, orang pilihan Allah. Quran itu bukan kita ngecikkan hadis Nabi, bukan ngecikkan kitab-kitab ulama. Inti boleh pegang kitab hadis Bukhari Muslim yang paling hebat dari semua kitab-kitab hadis tanpa punya wudhu, tapi inti tidak boleh megang 1 lembar beda dari Al-Quran tanpa ada punya, tidak boleh. Saking hebat ta'zim Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu 1 lembar tidak bisa sebanding dengan 100 jilid kitab yang dikarang oleh ulama. Maka beruntunglah kalau kita dimudahkan Allah untuk baca Quran. Dan bagi antum yang belum lancar, kejar ikhwan, mumpung masih muda. Mungkin sisa umur kamu masih 40, masih 60 tahun lagi, wallahu a'lam. Yang sekarang umurnya 18, 22, 23, mungkin umur kita masih 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kalau hari ini kita bermujahadah untuk biar bisa baca Quran, mungkin butuh setengah tahun belajar Iqra. Cuma setengah tahun ini inti bermujahadah, sisanya inti menikmati. Jangan berharap inti kagak punya anak ngaji ke inti juga buat inti terang kuburan, jangan. Kita siapkan diri kita sekarang untuk diri kita. Dan seperti yang pernah kami sampaikan, jadikan motivasi untuk baca Quran juga untuk menghadiahkan bacaan itu untuk kita. Ini yang paling banyak dilalaikan oleh umat. Ya, kalau antum boleh introspeksi, boleh muhasabah, boleh ente untuk evaluasi di rumah ente baik juga. Ibu ente, bapak ente, diri ente, kakak ente, adik ente, di rumah siapa yang masih terus baca Quran? Kalau tidak kacik, wah nangislah kita. Dinding rumah kita menangis. Tanya ngapu, ada apa? Ya sampai apa? Aku nak kacik Al-Quran rumah. Aduh, setiap HP punya. Di rumah kita ada
Nah mari ikhwan, mulai malam ini balik dari sini, buka Al-Quran, baca walaupun cuma 1 halaman, mampu bolak-balik 1 lembar, mampu lebih lagi tambah, istiqomah. Kemudian satu lagi banyak dilalaikan oleh umat ini, sholat sunnah witir. Ya, bagian sudah mungkin dari semenjak malam lebaran, apa gara-gara dekati tarawih lagi sudah. Tarawih tidak witir lepas, padahal witir itu tidak sunnah seperti tarawih yang hanya di Ramadan. Sepanjang tahun, sepanjang hidup sunnah witir. Maka saya himbau kepada rekan-rekan yang hadir di sini, yang dengar juga di rumah atau di mana tempat, kalau kamu sadar kamu dari malam lebaran sampai hari ini tidak pernah sholat witir, jangan sampai kayak diusir oleh Nabi. Apa? Kok bisa Nabi ngusir? Nabi ngomong, man lam yutir falaysa minni. Yang tidak melakukan sholat witir bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Berarti keluar. Witir sunnah tapi sangat dicintai Rasulullah. Awtiru ya ahlul Quran. Laksanakan salat witir wahai orang yang berpegang dengan Al-Quran. Sangat dicintai oleh Rasulullah. Innallaha witir yuhibbul, Allah itu ganjil mencintai yang ganjil-ganjil. Memang sudah lama tidak salat witir, mulai malam ini sebelum tidur salatlah witir. Pastikan, bila perlu bikin alarm bagi apa pengingat ente. Kalau ente memang orang yang bangun tahajud, ya silahkan menutup sholat tahajud ente, tutup dengan sholat witir. Kalau ragu bakal bangun apa tidak, sebelum tidur lakukan. Niat pengen menyenangkan hati Rasulullah dan jadikan suatu kegembiraan kita bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW. Lakukan, lalu ajaklah orang-orang dekat kita untuk juga melakukan hal yang sama, insyaallah. Tapi ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, Risalatul Mu'awanah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk bab menjelaskan tentang afatul lisan, tentang hal-hal yang buruk yang muncul dari lidah manusia. Ini paling bahaya. Bahkan Allah SWT menjadikan standar seorang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di antaranya dia itu wongnya berucap yang baik. Man kana yu'minu billah bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik-baik, tutup mulut, diam. Jangan ngomong, jangan ngoceh. Dan jangan berkomentar. Sekarang dunia zaman sekarang hukum lisan sama dengan tulisan. Dan zaman dulu cuma HP pecah punya kami ini, ketik SMS paling. Sekarang ini Masya Allah, yang dahsyatnya media yang sekarang, ente ngetik, nulis, komentari atau membuat statement yang situ ada ghibah, ada namimah atau cacian, ente bisa set langsung nge-share ke mungkin 1000 wong, 10 grup, 12 grup, 50 grup. Itu punya satu grup sudah berapa ratus. Maco kalau itu jariah dosanya, jariah tidak dapat. Kawan tadi nyebar lagi, tambah lagi. Hati-hati, jangan komentar. Sekarang lagi kasus banyak heboh di televisi, di media, yang tentang sini, tentang tidak usah komentar, tidak usah diingat, tidak usah dilogoi. Ya, apalagi kita selama ini tidak baca Quran, sudahlah. Lah tidak baca Quran, ngotori pula dengan baca yang diharapkan Allah. Jangan menghibah, jangan menamimah, jangan menyebarkan fitnah, jangan komentar apapun. Min husnul Islam mar'itar kumalayani. Salah satu bentuk kebaikan seorang muslim itu kata Rasul meninggalkan apa yang tidak ada faedah untuk dia, tidak ada urusan sama dia, tidak menguntungkan dia. Gawe dia masuk sama dia tidak masuk sama baik, tidak ada untung ketik rugi. Tinggalkan, jangan masuk kepada ranah yang tidak ada manfaat untuk kita. Apalagi yang berhubungan dengan lisan, ini paling gampang. Lisan sekarang juga tulisan. Banyak sekali hafal tulisan sampai Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta man kana min bil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini bukti orang seorang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu mengerikan ya, mulai dari alam kubur. Terus fase itu mengerikan. Kalau memang kita beriman, maka kita pasti takut untuk menggunakan lisan sembarangan. Kenapa? Efek buruknya di alam kubur, efek buruknya di alam akhirat itu mengerikan. Fagul khairan aw yasmut, maka ucapkan yang baik, kalau pacak diam lebih afdal. Dalam hadis lain Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seorang hamba, seorang manusia di dunia
di alam kubur dan di yaumil qiyamah. Dari mana? Fi hifdzil lisan. Dari cara dia menjaga lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mudarin amin. Wa iyyaka wal ghibah wan namimah wal ikthar min mizah wajtanib sa'iril kalam al ghabih wa amsik an radi'il kalam kama tanassaka an madhmumihi. Wa iyyaka, dan hati-hati kau. Ini peringatan. Kalau wa iyyaka, hati-hati kau. Dari apa? Wal ghibah wan namimah, dari menghibah dan namimah. Memang nikmat ikhwan, ghibah itu paling nikmat. Tukang ghibah semua kita dengarnya balik penasaran. Kadang-kadang orang kali ada membahas tentang sekarang nih, contoh lagi heboh gitu kan tentang Jokowi ijazah palsu. Apa urusan inti dengan Jokowi? Ya, dia masuk dari Pak Inti dan anaknya ijazah itu urusan dosa sampai belok. Ya, Ridwan Kamil lagi banyak kasus, dosa sampai belok. Ya, nonton juga tidak usah, nanti manfaat. Ya, ini komentar, oh ini tuh tawan kalau itu bukan itu baik, nambah oh aku tahu galau, cacat. Bangga dia aku tahu galau. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, kalau memang itu ada, lalu kita sebarkan aib siapapun itu, itulah namanya ghibah. Kalau itu tidak ada, kita sebarkan pula, itu namanya fitnah. Dua-duanya lubang neraka jahanam Allah. Jadi bosan sudah, tarku malah ya nih. Tidak ada manfaat, ente tidak ditanya juga, tidak ada komentari juga. Kalau ente ditanya lain, ente jawab, Allah alam, aku tidak tahu, kasih manfaat untuk aku nih. Ini kita ditanya, kita masuk, terjebak ghibah, namimah. Hati-hati, ya di antara kita juga jangan ghibah, dzikr, menyebutkan sesuatu yang saudara kita tidak ada mendengarnya. Jadi ghibah itu boleh jadi bentuk memang menyebarkan aib, menyebarkan bentuk cerita tentang kekurangan si fulan atau si fulan untuk pernah melakukan suatu hal yang buruk. Termasuklah juga membanding-bandingkan, itu ghibah juga. Membanding-bandingkan antara A dengan B, ya, entah misal contoh antara ustaz dengan ustaz, guru dengan guru, antara rumah makan dengan rumah makan, antara pemimpin dengan pemimpin, antara kawan dengan kawan. Ya. Kita boleh sedang satu rumah makan. Oh kalau anak paling depan makan di restoran ini, apa? Tidak pula mahal, makan sedap, tidak macam restoran yang suka itu. Nah, sudah mahal, keras pula lagunya. Ghibah itu tidak boleh. Itu boleh senang sama ustaz, anak paling depan ustaz ya, masya Allah, nyingok ya, sedap. Belum dengar nasihatnya. Tidak tahu kalau ustaz lain tu cak mana ya? Mata kau tidak jelas berarti. Nyebut ke anak waktu tarawih itu, sinilah anak semua tidak paling ngapu. Ay sedap dan mantap. Aku pun nanya di masjid agung, ada beda. Sini nama paling nikmat. Ghibah itu, ya ghibah itu masuk. Hati-hati, haram. Ya, ente boleh senang dengan sesuatu. Ustaz tadi anak paling demen semua, pokoknya anak nggak senikmat di sini. Ya, anak nggak senikmat di sini. Ramadan kemarin Ustaz galak ganti-ganti kan di masjid-masjid tu. Pasti kau ngimami, masya Allah, malam ini mantap baru. Dah yang cak kemarin tu ngantuk aku. Ya. Jangan lo makin ngantuk aku. Dah cak yang kemarin tu. Ini kan sudah jelas membandingkan kali ini mantap. Dah yang cak kemarin. Nah kalau yang awal tu masih lemah juga itu, tapi banding masih bagus ini. Kau jadi juri ya. Ini bakal kau bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Kau bakal ditanya nanti. Ada urusan apa kau membuat seperti itu? Boleh kau cintai anak malam ini, masya Allah nikmatnya sholat mantap Ustaz malam ini. Kalau Ustaz lain, ya Allah alam. Yang jelas ini mantap. Jangan kau nyampak ke yang lain, muji yang jangan. Ya. Dalam urusan apapun, itu termasuk hati-hati. Mungkin lidah ini kadang-kadang masih. Imam Ghazali itu membuat sampai ada 20 afatul lisan di kitab Ihya. 20 keburukan yang muncul dari lidah manusia. Termasuk muji juga, hati-hati. Ada pujian itu yang madhmum, ada yang mahmud. Mahmud itu yang terpuji, kalau madhmum yang tercela. Yang jelas-jelas madhmum kalau pujian itu ditambah-tambahi atau memuji seorang yang tidak ada pada diri dia kebaikan. Muji yang bercampur dengan kebohongan, haram jelas.
Memuji yang memang dengan keadaan yang ada ni. Orang ini memang Masya Allah, tidak nyala ke. Ente pantas untuk memuji dia, tapi ente lihat ini wong, kalau ente puji dia bakal terbang, bakal jadi sombong, bakal jadi aku ngomongnya. Maka haram ente memuji dia di depan dia. Ente boleh puji dia di belakang, tidak depan dia. Tapi ada kalian pujian itu sunnah, seperti kalau kita hendak memuji dengan tujuan memotivasi. Ada budak-budak muda, Masya Allah, baru megang masjid, regenerasi. Dulu untuk tua, sekarang mereka pas tahun ini Ramadan, berkat budak-budak muda ini megang masjid, makmur masjid kita. Boleh ente puji, untuk apa? Memantapkan mereka biar istiqomah, dan untuk memotivasi mereka biar bisa lebih berbuat lebih hebat lagi. Tapi jangan macam tadi, "Wah, kamu ni nah, tak mudah macam tidak macam orang tua dulu." Masuk ribah. Nah, Masya Allah, senang hati kami. Ini budak muda sekarang ini, Masya Allah, kreatif, sportif, hebat, tip-tip yang lain yang sebutkanlah. Motivasi mereka biar semangat. Apa puji. Banyak pujian yang dihalalkan, bahkan sunnah. Yang memuji pekerjaan seseorang, yang berbuat untuk kita, anak kita berbuat baik, murid kita, kawan kita, puji tak apa-apa. Penting jangan berlebihan. Termasuk yang disunahkan memuji, kalau kita punya istri, dia sudah masak, sudah berbuat apa, kita puji, walaupun tidak lemak atau kalau lemak, sampai dibolehkan berbohong, demi mendapatkan di situ adanya mawaddah warahmah. Cuma payah kita lah muji jumpa lemak, padahal lemak besok masak lagi dia. Repot pula. Ala kulli hal. Nah, orang-orang dulu memuji itu, ya kalau tukang syair itu paling hobi. Bahkan diadakan sayembara. Rajo tadi senang dipuji, pada rajo ini subhanallah. Orang paling buta mata hati ketika dia senang dipuji wong dengan apa yang tidak ada sama diri dia. Itu paling buta mata hatinya. Masya Allah, kalau tak kata kalau senang dia, mana berarti buta mata hati, yang benar-benar tertipu. Nah, raja-raja zaman dulu demen dipuji. Siapa yang paling bagus buat syair, dinjuk hadiah. Yang paling bagus buat syair, dinjuk hadiah besar. Kumpul kalau oleh raja tadi, penyair-penyair senegeri. Dah kumpul kalau raja duduk, menteri ngumumkan, dalam sayembara ini, dalam perlombaan ini, siapa yang paling bagus, paling menang, paling mendapatkan hadiah yang luar biasa dari raja. Juara satu yang paling hebat, paling bagus, mendapatkan 600 dinar. Dinar itu duit emas. Jadi kita ini mungkin sekarang 600 miliar bang, ya. 600.000 dinar. 600.000 dinar. Langsung sikok nyeletuk, ya cuma 600.000 dinar. Mengawal, woi siapa itu? Kurang ajar. 400.000 dinar dikecil, ya cuma 6.000 dinar. Jujur tenang, jangan ngamuk jamaah malah. Saksikan juga kayu atas ucapan dia dengan yang seperti itu, kasihkan dia duit 600.000 dinar. Sallu ala Nabi. Allah kalau ini cerita, sebenarnya ada cerita sebelumnya. Sahabat Rasulullah kagum mendengar Allah itu memberikan pahala begitu banyak, begitu hebat kepada hamba yang beramal sepele. Amalan kecil, pahalanya hebat besar. Juga madai. Muncullah cerita tadi dari Rasulullah. Seperti tadi ceritanya, mirip. Ya. Jadi contoh nih, ente pernah dengar amalan ini mudah-mudahan sudah diamalkan. Amalan zikir masuk pasar. Ini kan banyak di pasar. 7 lu pasar, 10 lu pasar. Baca, walaupun ente tidak belanja. Numpang lewat bed pojok motor, pojok mobil baca. La ilaha illallah, lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepele, kecil bacaan ini, ringan kan? Ringan, bukan suruh macam Yasin, bukan. Tapi apa yang didapatkan dengan ganjaran pahala membaca ini zikir di pasar? Diampuni 1.000.000 dosa, dicatat 1.000.000 hasanat, diangkat 1.000.000 derajat. Madai je gitu.
Madai. Cuma macam itu boy, tak macam nah. Yang tunjuk ni maha kaya Allah. Baliklah ke cerita tadi. Manusia dengan kesombongannya berbuat seperti tadi. Wong yang menghina dia dinjanya duit 600.000 dinar. Bukan muji dia, mencaci dia. Cuma 600.000 dinar. Tunjuk dia duit itu atas ucapan dia. Allah jauh lebih kaya. Dunia isinya punya Allah. Tapi ikhwan rahimakumullah, wa iyyaka wal ghibah wan namimah, hati-hati kau dari ghibah dan namimah. Nak selamat ikhwan, jagalah mulut. Hadhihi zaman sukut. Wa yagna' galil minal gut wa lazumul buyut. Zaman sekarang ini zaman yang mana kalau kita pengen selamat, luzumul sukut, banyak-banyaklah diem, terus sabar dan nerima dengan mungkin kita punya makanan rezeki yang sedikit. Dan zaman sekarang zaman yang inti harus banyak mendap di rumah kalau pengen selamat. Kalau sudah mentu banyak yang dijenguk, banyak yang didengar, macam-macam. Hati pikiran jadi kotor. Adik boleh maju penuh ke depan, terus yang belakang ikut maju, yang depan pintu maju juga. Zaman nuzumul buyut wa tulus sumud wa yagna' bi galil minal gut. Zaman yang kita sekarang ini hadapi zaman yang kita kalau baca banyaklah duduk di rumah, jangan banyak mentu. Kalau banyak mentu macam-macam. Kedua, banyaklah diam, jangan banyak ngoceh, jangan banyak komen. Kemudian sabar dengan rezeki yang cukup baik, tidak berlebihan. Ribah wan namimah, ngadu domba. Banyak zaman sekarang. Ngadu domba ni. Kadang-kadang ada orang datang ke kita seakan-akan dia bela kita. Ente jual pempek, Ustaz kita jual pempek, Ustaz Fauzan jual pempek juga belakang sana. Rizki jual pempek. Jadi pas orang makan pempek melipat rezeki, tak berasa juga. Ada amis pula, mahal. Mulai ngeribah tadi. Ya apa dia pempek rezeki ni? Wah, dah lemak, mahal pula. Kawan sebelah dia dengar, lapor tu. Muji Azmi ni. Kenapa Azmi mantap, cukup ni itu, sedap. Pempek ni murah, iwak terasa. Inilah tak lemak, mahal pula. Fauzan dengar, lapornya oleh Fauzan. Rizki, kau ngajar ni dah boleh lagi. Apa? Pokoknya aku nak pelaju tadi. Ngapo? Tak usahlah kaget kau marah kalau kau nanya. Tak usahlah kaget kau nanya kau marah. Ngapo memang? Tak usahlah. Ngapo kau macam tu? Aku ni ngasuh dulu sama kau. Jangan. Ya sudah, aku sebenarnya kalau ngomong, cuma kau tu masih dulu aku anak ustaz. Ya tapi jangan marah kau. Pesan jangan marah kau. Ini iblis yang macam ni. Jangan marah kau. Dia lah sudah ngumpul uang. Berarti dia tadi tu ada budak belanja makan pempek baru ke bawah tu. Ngata pempek kata dah lemak, mahal pula. Muji-muji Azmi, pempek Azmi lemak. Siapa? Mulai siapa? Kau dah kalah sudah, dah sebelanja. Marah mulai dia. Sudah lagi kau marah sebenarnya. Ini malah di umur punya sudah terpakai. Laki Hano dah lagi kau marah pula. Tak sudah biarlah. Tinggal aku tahu dah itu. Terus si kompel ni. Hanya sebut jalan nama. Gocong. Gocong je. Ya Hano dia datang. Aku ni nak asuh, kalau bukan kau asuh dulu aku. Tak perlu lah aku ni. Namimah, tukang adu dong. Hati-hati Ikhwan, di TV tu paling banyak, di medsos paling banyak.
Muji si A nyampak ke si B, kita hobi nontonnya. Dulu zaman-zaman debat-debat dulu, saling buka aib, saling buka kasus. Sekarang yang kasus-kasus, semua kasus tuh kata-kata namimah kan. Jadi, dan kata-kata ghibah kan. Jangan kamu menikmatinya. Ya, mustarik fi dzunub, dapat dosa bagang kita. Seharusnya kita mengingkari itu. Nah, bentuk mengingkari jangan ditontoni. Apalagi ngombal pula cerita ditambah nyembah-nyembah ke juga. Untuk masih ingat cerita zaman Nabi Allah Musa ketika istighatsah minta hujan tidak turun hujan. Padahal yang mimpin istighatsah minta hujan itu Nabi Musa. Kurang apa Nabi Musa itu? Nabi yang the best of the best sudah, termasuk Nabi Ulul Az. Nabi paling banyak diangkat cerita dalam Al-Quran. Minta mimpin, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, mimpin ini. Nabi Allah Musa langsung, kalimullah. Minta turun hujan karena panceklik panjang, sudah banyak hewan yang mati, manusia pun sudah menjerit, tumbuh-tumbuh tidak tumbuh. Begitu istighatsah minta hujan, istisqa, tidak turun hujan. 2, 3 kali tidak turun. Nanti ada sebab apa ya Allah? Allah ngomong fikum namam. Ada di antara orang yang hadir bersama kau itu wahai Musa, tukang ngadu dong. Namam. Nabi pun berkata, ikhwan, la yadkhulul jannata namam. Tak bakal masuk surga wong yang tukang ngadu dong. Jangan. Ya, model macam tadi juga, banding-banding itu juga ngadu domba itu. Ay, cak, kamu ini apakah tidak macam syanu tu, tidak macam syanu tu. Muji si kok, banting lain. Ada yang dengar sampai ke hati. Namam, dosa yang dianggap sepele, tapi jangankan ya orang lain, dia jangankan dia orang lain dia bisa terhijab dari rahmat Allah, apalagi dia. Ada nabi yang memimpin itu, Nabi Musa, nabi yang terpilih, nabi yang the best of the best, Nabi Ulul Azmi, tapi tidak Allah turunkan hujan. Karena ada sikok 6 sikok yang terlepas dari jenis dosanya namam yang perlu antum dan kami ambil hikmah, hati-hati dengan dosa. Sikok yang bermaksiat, gara-gara itu rahmat Allah tidak turun dari buat sekelompok manusia. Kita biarkan adik kita tidak sholat, kita biarkan dulu kita berbuat maksiat, tidak nutup aurat, maka rahmat Allah tidak turun di rumah kita. Bukan cuma di dia baik, tapi kita pun akan kena. Apalagi kalau kita membiarkan, apalagi kita membiarkan. La ilaha illallah. Wa iksar minal mizah, hati-hati juga jangan banyak bercanda, jangan banyak penesan bahasa gitu kan, canda dengan mulut, kadang-kadang terpletot. Hari ini kawan itu pacak diajak penesan, besok dia lagi gunyang, ngapu ribut sama bini. Pas kita ajak penesan tak nyambung nih, malah konslek. Mau lagi tak nyaman, lagi sumpah, lagi banyak masalah, kita ajak penesan, boleh jadi dia bukan senang, bukan bisa nyambung dengan penesan, balas penesan, tapi malah dia tersinggung, jadi sensitif. Jadi hati-hati, penesan juga hati-hati ikhwan, jangan sampai yang merusak hati seorang muslim itu bahaya, dosanya besar. Karena kita anggap biasa-biasa baik, kita anggap biasa baik, padahal itu bisa menyakitkan. Penesan itu boleh, Rasulullah melakukan bagian kehidupan kita untuk menyegarkan suasana, untuk mencairkan suasana, tapi harus mengenal waktu dan keadaan dan tempat. Ketika di majelis taklim, majelis zikir sedang ibadah, ya bukan waktunya penesan. Wong lagi ceramah, bukan waktunya penesan. Wong lagi sedih, jangan kita buat penesan. Ya, saat berduka jangan dibikin satu obrolan atau ucapan yang membuat orang tertawa. Sesuai dengan keadaan dan tempat. Nah, hati-hati juga mulut ini. Yang kadang-kadang kita anggap biasa, orang tersinggung. Sering ambil contoh kan, contoh ke ada kawan kita pergi maulid tadi ngajak anaknya 4 ikut, 3 ikut lah katakanlah, hanya anaknya 3. Pergi selesai maulid, makan, jatuhi jamaah muat halakoh, 1 halakoh 4 wong. Kita ni panitia
Pas ngoponya, hal apa sih kok nih? Si Jul anaknya 3. Kata yang lain. Oh Jul, serban caknya. Serban je gitu. Singgung si Jul. Maksud kau tu apa? Tak ada. Dia tak ada. Pas nampan nak nyampak nak balik kita. Kami sini bukan yang makan. Singgung dia. Aku ni ajak anak aku sini bukan nak nyanyi kau, nak nyanyi bekal, nyanyi ilmu. Kau takuan, panjang, sakit hati saja. Mau bingung kita. Nak minta maaf tidak gampang. Ya, jangan masing-masing. Ada juga nih penesan. Minta maaf ini kejadian. Karena budak curhat sama kami. Udah lama kejadian ini. Waktu itu betul saya menemani istri saya ke dokter. Ketemu sikap budak. Dokter kandungan. Jadi sambil nunggu dokter belum datang, ngobrol dia. Ngobrol tadi curhat ada, minta doa ke. Sudah sabar biasa. Ya Ustaz, kalau anak ini pacaklah sabar, cuma bini anak kesian. Minta maaf ya, kalau ada yang sama punya masalahnya ini. Kami sudah hampir 7 tahun belum punya keturunan Ustaz. Kalau anak ini tak pula cuma bini aku sekarang tak lagi pergi kondangan, tak lagi pergi kemana-mana. Ngapa? Balik pasti nangis itulah. Ngapa? Adong nanyo be kalau betina itu sensitif ya kawan. Kawin misalnya, kata namanya Wardah. Wardah, sudah kawin, sudah punya anak belum? Belum. Ngapa belum punya anak lagi? Kawin kapan kamu? Nanya 4 tahun tuh tak terjawab ya. Kadang-kadang ada ngomong yang ya dengan mau tadi, ngapa belum punya anak? Cepatlah, kaki umur kamu tua. Seakan-akan anak itu bisa dicetak, dibuat. Padahal itu pemberian Allah. Ya, nanti jangan salah, nanti ikut program-program dokter beda pada anak itu pemberian Allah, bukan program dokter, itu hakikatnya. Nah, budak ini, tapi anak juga Ustaz pernah sakit hati nih Ustaz yang setelah dia ceritakan begini, kenapa? Kebetulan dia ini perutnya gendut. Budak kawan kita nih, perutnya gendut. Rasul aku laju ke Ustaz, dia bilang, ngapa? Iya, aku ketemu dia. Jadi kawan aku tuh ngomong, katakan namanya si Jul. Oh Jul, mana kau nih? Kau nih perut tambah gendut, awak hamil, bini dah hamil-hamil. Kau hamil, bini dah hamil-hamil. Ini kan penesan, tapi menyakitkan. Di bahasa Palembang itu nyelekit. Woi, kalau tak mandang kawan dekat laju ke dia tu Ustaz. Yang kita kan ngomong asal ceplas-ceplas, woi itu nyakitkan. Jangan biasa ke. Dan kadang-kadang kita nguyuk kawan kita ni urus baik. Bukan ustaz, bukan kiai. Pasti datang, oi, mingi kiai datang, mingi kiai datang. Kita buat soto penesan. Boleh jadi dia belok balik. Ngapa? Sakit hatinya. Bukan nggak usah dimuliakan. Bentuknya beda kan? Itu penghinaan. Penghinaan. Jadi hati-hati. Jangan suka penesan. Kadang-kadang mau di pasar penesan niatnya. Ada orang belanja. Ayo bu, selalu bang palsu kalau ini bu. Bang palsu kalau ini bu. Ibu nyesel. Pak lain ibu. Penesan niat. Belaginya nih bu ini. Temakan loh. Bagi, ngamuk kawan. Oi kau nih pasing. Oi aku tuh penesan. Penesan masalah apa hilang. Ibu lagi bu itu. Hati-hati. Mizah. Penesan hati-hati. Terus jangan salah tadi ya, jangan salah tempat. Masjid bukan tempat penesan, majelis bukan. Kita boleh penesan ya. Biada batasan. Ya penesan buka aib termasuk. Ya mungkin sering Habib sampaikan. Kadang-kadang ada orang kasihan. Ya, dia datang ke majelis bukan dapat kebaikan, tapi justru dapat dosa, dapat keburukan. Memang tidak niat nak taklimnya, tidak konsen dia. Di majlis itu kata toleh kanan, toleh kiri, nyengok ini, nyengok itu, dengan lagi muka HP, tutup HP lagi, nyengok lagi. Isi ceramah tak konsen, tak dengar dia. Tak pas terjengok ada budak sikap. Tidur. Langsung mentuk ke HP dia. Fotonya. Soalnya fotonya di-share ke kawannya. Niatnya nesan, padahal itu buka aib manusia.
Ada memang orang yang menganggap itu perasaan habis-habis biasa baik, ya saling uyuk dia sama dia tu lah. Tapi ingat tidak setiap orang siap saat itu. Share-nya sudah mulai si grup tadi komentar macam-macam, dan komentar lo kalau nak tidur jadi majulis menjadi bantal lo, ada yang nambah huruf Z tu juga, ya macam-macam. Ini yang muka pertama haramnya luar biasa. Orang yang lihat itu dosa, kalau yang komentar ditambah dosa lagi. Niatnya penesan, penesan. Tidak seperti itu. Kalau kamu ada lihat seperti itu, tegur ikhwan, yang diteruskan. Apalagi masalah-masalah sensitif, masalah minta maaf yo, masalah belum zuat, belum kawin, masalah kawin belum punya anak itu lebih sensitif lagi. Ya. Kadang-kadang sudah punya anak pun masih juga dikomentari orang lagi. Kita punya anak, tidak punya anak dikomentari. Mempunyai anak, dapat anak lagi, anak yang berapa? Yang ke-6. Oh, ke-6? Iya. Dianggapnya satu hal yang aib pula. Anak 6. Dulu bapak kita anak 11, anak 12 biasa kayak ini. Oh. Astagfirullah, ada yang sampai astagfirullah. Pas kita anak yang ke-6 ini, astagfirullah, anak yang ke-6. Hati-hati lisan nanti. Istighfar itu istighfar apa, tanya dia. Istighfar kau ngomong astagfirullah, tak ada budak yang mengatakan dia punya nama istighfar atau gitu. Istighfar menyebabkan kau akan dihukum oleh Allah. Dosa memang, keburukan memang. Nikmat Allah dia bangga, bahkan dia bakal nyenangkan hati Rasulullah. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umma, kawin dan perbanyak keturunan kata Rasulullah. Aku akan banggakan kalian di yaumil kiamat. Nah itu sekarang, orang tak punya anak digotoi, punya anak banyak lah digotoi pula. Tapi itu benar nih, kejadian benar. Anak yang ke-6, astagfirullah. Emang dia berbuat keburukan apa, kejahatan apa? Anak-anak dia, bini dia 6, 7. Bahkan kemarin Ustaz baru dengar saya budak cerita dia punya bibi dulu ruminya itu punya anak 16. Mamangnya punya anak siapa? Dari istri satu. Dari satu istri 16 anak. Masya Allah. Ya. Hati-hati ya, mizah. Nah, sama bentuk ucapan sama tulisan. Hati-hati. Penesan itu ada batasan, ada waktunya. Harus kenal waktu. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian wajtanib sa'iril kalam ghabih, dan hindari dari semua ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan galak yang ngomong. Hati-hati juga, kadang-kadang kebiasaan ngomong kotor tercut. Ketika dia kaget ucap kalimat kotor juga. Tapi kalau inti ahli zikir, hati inti pun hidup. Ketika inti terkejut, astagfirullah, subhanallah, ya Allah, itu yang akan muncul. Ketika inti lagi tahu ada mobil lewat atau ada binatang lewat, tiba-tiba astagfirullah. Yang inti ucapkan subhanallah, atau sholawat yang terucap. Tapi kalau yang mulutnya tidak biasa zikir, yang terucap kalimat yang tidak bagus. Bahkan kadang-kadang kalimat kotor, carut-marut itu yang keluar. Kadang-kadang yang lucu-lucu baik, kadang-kadang yang carut-marut keluar kalimat itu. Hati-hati. Hindari kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak ada faedah, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Nah, kalimat ini kotor ini kadang-kadang kotor bermakna kotor dosa ya, buruk. Nah, bukan kotor sampah kalau macam itu. Cuma kadang-kadang juga ada ucapan kotor seperti ini harus disesuaikan juga. Kalau lagi makan jangan buka cerita-cerita tentang yang menjijikkan. Kawan lagi lama makan model, inti datang tepuk, aku ni kucing tertumbuh mobil keras, mentu kalau isi perutnya. Stop kau makan. Ini udah punya luar ni, tak punya akal sehat, tak punya hati sehat. Orang lagi makan buka cerita, tidak lemah. Kaget sabar, selesai nak cerita apa sih? Lagian inti nak cerita, dah dapat edah apa? Inti cerita ke berdosa tak? Inti nak cerita ke berdosa tak? Tidak dua-duanya. Berpahala tak? Tidak juga. Sudah, malah yakni termasuk. Tinggalkan yang seperti itu. Ya, aku nengok tadi itu. Tumbuhan, tukang becak seperti tukang gojek. Sampai pala itu pisah. Pala itu pisah, itu bisa. Tukang gojek sebelah sini. Cerita yang macam ini sering kita gawi ke Ikhwan.
Nah, yang seperti ini dihindari. Kalau sering ngomong tidak manfaat, akhirnya terjeblos pada yang bukan tidak manfaat tapi malah berdosa. Nabi pernah bersabda, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak ngoceh, banyak ngomong, banyak salah. Man kathura khata'uhu kathura dzunubahu. Siapa yang banyak salah bakal banyak dosa. Siapa yang banyak dosa masuk ke neraka. Makanya Rasulullah mengatakan kul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau tidak diam. Sering kan dapat kawan pasti lagi duduk, kawan dia datang, "Oi, enggak tahu lo. Enggak tahu apa." Kan dengar lo. Apa ya? Si anu kejadian ini. Tahu ente itu bakal ghibah kan? Enggak usah cerita gitu. Enggak usah cerita, nambah dosa. Stop kan? Stop kan? Kadang-kadang ngomong bangga ketika kita belum tahu, dia yang tahu duluan. Kan itu perkara yang baik. Ya khair, ini perkara yang buruk. Tahu nanti kalau dapat info yang buruk-buruk terlalu bangga, itu tidak lebih dari tong sampah. Tempat yang buruk-buruk masuk dia galau. Kita pengen tidak tahu aib wong, yang ku tahu kebaikan wong. Itu yang kita cari. Kebaikan wong. Watafakkar fi ma taqulu qabla an taqul. Lalu berfikirlah, timbang-timbang dulu sebelum kau ngomong tuh, pikir dulu ada manfaat apa tidak, kira-kira bakal nyakiti hati orang apa tidak, termasuk dosa apa tidak, manfaatnya besar apa kecil. Bahkan berkata ulama, seandainya suatu ucapan itu kau timbang-timbang ternyata ada nilainya, dan nilai kalau kau ucapkan itu seperti perak, maka pastikan berarti diamnya kau adalah emas. Kalau kita pertimbang ini kalimat kalau kita ucapkan ada manfaat tapi nilainya seperti perak, maka pastikan kalau kau tidak ngomong, tidak ngoceh tentang hal itu, kau mendapatkan emas. Tapi kalau yang dilihat, oh ini apa, nilainya tinggi seperti emas, ngapa manfaat, ilmu, faedah, mengingatkan orang dari kesalahan, tawassul sabar masuk di situ, maka ucapkan. Ya, tapi kalau manfaat tidak, atau ada manfaat ada mudarat juga, maka tidak diucapkan, terlebih afdal. Wa illa samad fasmud, wa illa kalau tidak qul khairan fa in kana khairan faqul wa illa fasmud. Kalau memang itu baik, bagus dan ada manfaat untuk dirimu dan untuk orang lain, maka ucapkan, sampaikan. Tapi kalau tidak, maka diam, terlebih afdal. Faqala alaihi salatu wassalam, kullu kalami ibni adam alaihi la lahu illa dzikrillah aw amrun bil ma'ruf aw nahyi 'anil munkar. Semua ucapan Bani Adam, manusia itu, kata Rasulullah SAW, itu akan berakibat untuk dirinya sendiri. Ya, akan kembali kepada dirinya, akan mendatangkan keburukan kepada dirinya, kecuali kalau ucapan itu adalah zikrullah, amr ma'ruf, nahi munkar. Tidak lepas dari itu. Kalau yang kau bicarakan tentang agama, tentang sunnah, tentang Rasul, tentang aulia, tentang solihin, itu yang akan menguntungkan. Tapi selain itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Hati-hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, imra'an qala khairan fa ghanim aw sakata an syarr fasalim. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah, siapa seorang yang baik dan berbuat kebaikan, berkata yang baik, fa ghanim, lalu dia menahan diri dari hal yang buruk, aw sakata an syarr fasalim, atau dia menahan diri dari perbuatan yang buruk, dari ucapan yang buruk, maka dia selamat dan orang lain pun selamat. Maka Rasulullah SAW, inna rajula yatakallamu bi kalimatin ma yulqilaha balan yahwi biha ab'adu min ats-thuraya. Nasallallahu alafiyah. Sungguh seorang jadi dengan ucapannya, satu kalimat yang dia ucapkan lemparkan dia ke kerak api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa 'alaika an la tantakil kalimaka illa khair. Setelah ini insyaallah nasihat ada tentang kita menjaga jawarih anggota tubuh yang lain, untuk kita tidak gunakan selain dalam taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu la Allah
إله إلا الله سبحانه الإسلام ونصر الله سبحانه وتعالى ونصر الله سبحانه وتعالى الله فضلون ويستدعون ويشكرونه ثم على سوسن صاحب الكتاب ومن شهادة الله العبد محمد الحجاج رسوله والرسالة على بيكم ولو بكم سورة هذا الله اسمه رسول الولاية الإمام العابد لك عبد الزهاد وأصوله وقورهم ثم صيغة المجلس آخرنا إلى شخص في الحسن وأبي وأمه والشيخ وشيخ الشيخ ثم إلى أرواح والدينا ورجلهم خاصة أماتنا أمات أمة مسكين أما السلطان الحبيب البركة أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الشاب وأخينا أبو زيد بن محمد الحبسي ووالدينا بكم خاصة أماتنا أمات أمة مسكين أمن الله يغفر لهم ويرحم برحمته أن الله يدخل في قبورهم معهم والريحان والشعر وستر الرضوان وعلى آلة الشفاء من كل داء والعبد والسخط من نفس الشيخنا الشيخ مسلم والوالد والوليد بإذن جزم الشهاب وأخينا أستاذ مر بك بإذن علي ونعمة ونعمة لأن العابدين من شف الشهاب وأخينا البيت إلا كل من أوصل بالشفاء من خلاص الله يشفيه شفاء أجل شفاء من صلى الله عليه وسلم صالح الجانب ذلك الخير وشهر إله ورسوله فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين